Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana minal ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua yang sangat tidak terhitung. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang menerima nikmat itu wajib untuk mensyukuri semua apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, delegasi Allah, utusan Allah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-11. Adapun sehat itu pasti berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dalam tema hari ini kami akan menjelaskan beberapa hikmah daripada mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, makanan dan minuman yang thayyib. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal dan baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Jadi makanan yang kita makan sehari-hari harus kita konsumsi, kita pilih sesuai dengan apa yang ada di Quran dan hadis yang dinyatakan oleh halal oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berpuasa bisa menjadi sehat. Salah satu di antaranya adalah termasuk dari makanan itu. Kemudian sebelum kita makan, kita juga bisa memahami bagaimana ciri-ciri makanan yang sehat itu. Yang pertama, cirinya adalah ketika kita makan akan mendapat manfaat yang luar biasa untuk pertumbuhan kesehatan manusia. Yang kedua, ketika kita makan, makanan yang halal ini tidak merusak badan atau pikiran kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah tidak kotor ataupun tidak menjijikan. Itu termasuk ciri-ciri dari makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan makanan untuk kita semua agar kita konsumsi. Dan apa yang akan kita ambil dari hikmah ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat? Yang pertama adalah kita akan semakin dekat dengan Allah ketika kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, ketika kita makan yang halal, kita akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita menjauhi larangannya. Dan termasuk
pada hari ini kita berpuasa, tujuannya adalah semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha untuk menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, maka termasuk kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah selanjutnya adalah kita menunjukkan kepada umat manusia bahwa Islam adalah agama yang terbaik, agama yang terindah, sehingga apapun yang ada dalam kehidupan ini diatur sepenuhnya oleh agama kita ini, termasuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita kali ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rizki yang halal kepada kita semua. Karena dengan rizki yang halal kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, dan dengan rizki yang halal doa kita, keinginan kita, munajat kita akan mudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan makanan halal ini badan kita sehat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita kesempatan untuk beribadah, sehingga akhir bulan Ramadan sholat malam kita, tadarus kita, sedekah kita akan berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu termasuk dari kegiatan itu adalah mengkonsumsi makanan yang halal supaya kita menjadi sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita semua dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang mempunyai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan semoga kita menjadi fitrah nanti setelah Idul Fitri. Dan semoga Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita bisa menemui Ramadan yang akan datang, dan terus menemui Ramadan yang akan datang, sehingga kita menjadi orang-orang yang sehat jasmani rohani. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kita semua adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada pemirsa semua. Semoga bermanfaat kepada diri saya pribadi dan keluarga, dan menjadikan semakin kita semangat untuk mencari rezeki yang halal, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.